Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini tadi, tanggal 14 April 2026, di Pengadilan Negeri Solo ada gugatan CLS. Dan sudah diputuskan hari ini, permohonan penggugat ditolak. Artinya dimenangkan oleh para tergugat. Eksepsi dari tergugat dikabulkan. Artinya para penggugat kalah dalam hal ini. Nah, dan hasil dari putusan hari ini tadi disampaikan oleh Humas PN Solo, Pak Subagio, ya. Ada videonya, dan kemudian dari pihak penggugat biasa mereka berpikiran negatif, dianggap itu nggak fair. Kita lihat videonya dulu. Selamat siang, ini ngapal-ngapalinya repot ini ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, para wartawan semuanya ya, bahwa putusan perkara perdata nomor 211 garing PDTG garing 2025 PN Surakarta hari Selasa, hari ini tanggal 14 April 2026 sudah diputus oleh Majelis Hakim ya. Dan amar putusannya tadi sudah kami share di grup wartawan, sudah dicatat semua kan ya, sudah dicatat semua ya. Terus kemudian sudah dicatat semuanya ya, sudah jelas ya dalam eksepsi dalam pokok perkara ya, sudah tidak saya sebutkan kembali ya. Baik. Kemudian disebutkan lagi aja Pak. Iya, baik sebentar ya, biar tidak keliru, saya saya ini yang di grup tadi saya share. Bacakan Pak. Perkara nomor tadi sudah saya sebutkan, perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya, dengan amar putusan ya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat ya. Kemudian dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need on verklar. Kemudian 2, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000. Itu amar putusannya ya, yang putusannya hari ini diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026, yang sudah diupload, sudah diunggah di Ekot, juga di SPP ya. Para pihak sudah bisa membacanya di Ekot, dan nanti akan disampaikan di direktori putusan. Nanti kalau sudah diupload, sudah masuk ke direktori putusan, teman-teman para wartawan semua bisa membacanya, pertimbangan hukumnya bagaimana kok sehingga putusannya seperti itu. Itu rasanya cukup ya. Kalau menerima eksepsi itu berarti pengadilan tidak berwenang atau tidak? Kalau eksepsinya diterima ya, eksepsinya diterima itu ini kaitannya dengan pokok perkaranya belum diperiksa ya, belum masuk ke pokok perkara, jadi baru eksepsinya para tergugat tadi saya sebutkan, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat dikabulkan ya. Begitu ya, cukup kayaknya. Nanti kalau wah saya ngapalinya ini tadi. Jadi sudah kita minta untuk salinannya sudah kita terima. Jadi intinya
putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Di situ intinya kan dalam keterangannya itu di situ banyak hal yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya dalam gugatan ini kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tolong dicatat dengan putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa putusan ini tidak menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ini kok dinyatakan NO, kenapa? Karena Pak Majelis Hakim mempertimbangkan banyak parameter kaitannya dengan gugatan CLS. Jadi Majelis Hakim berpedoman pada SK KMA nomor 36, KMA /SK nomor 2 2013. Nah ini pendapat Majelis Hakim itu CLS ini hanya digunakan untuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau yang kepentingan negara, kira-kira begitu. Tetapi ya itu pasti kami bantah, mungkin nanti akan kami sampaikan dalam gugatan kami yang lain atau dalam banding kami yang akan kami ajukan setelah ini, kira-kira begitu. Nah, Artinya nanti langsung banding ya? Ya, terus kemudian ada beberapa titik yang disoroti oleh Majelis Hakim, terutama masalah sengketa satu dokumen itu, dokumen seseorang. Terus kemudian tidak ada, yang perlu dicatat juga, tidak ada amar dari putusan tersebut itu yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum konferensi pers ini, jadi dalam persidangan itu kan sudah ada bukti, sudah ada saksi dan lain sebagainya. Nah kalau di NO bagaimana? Ini bukan berarti semua bukti dan saksi itu mentah semua, tapi itu tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim. Kita sudah sama-sama melihat tadi Humas Pak Subagio, Humas Pengadilan Negeri Solo sudah mengumumkan bahwa ya betul-betul putusannya adalah eksepsi para tergugat dikabulkan, para penggugat tuntutan para penggugat atau laporan penggugat itu ditolak ya. Sudah dijelaskan gamblang tadi oleh Pak Subagio. Dan di lain pihak video yang satu para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, mereka pasti tidak terima, pasti tidak terima. Jadi dianggap Pengadilan Negeri Solo ini sudah masuk termul, sudah diberi amplop sehingga membuat keputusan seperti itu. Seperti itu. Kalau ini yang terjadi, ini tidak akan habis pergulatan kehebohan ini nggak akan pernah selesai. Ya kita harus menghormati ya. Kita harus menghormati apa keputusan pengadilan. Kalau sudah ini nanti ada satu pengadilan lagi. Semoga di pengadilan berikutnya ya semua pihak harus mengakui apapun keputusan pengadilan, ya ingkrah, ya semua harus mengakui itu, siapapun. Kalau nggak seperti itu, kegaduhan di negara kita tidak akan selesai. Jadi baik kubunya Pak Jokowi maupun kubunya yang mempermasalahkan Pak Jokowi seharusnya berlaku dewasa, sama-sama mengedepankan kedewasaan demi negara kita, ya, demi negara, bukan untuk siapa-siapa. Turunkan ego, ya, turunkan ego demi bangsa dan rakyat. Ya, semoga dengan kedewasaan kita semuanya itu ya akan menjadikan negara kita akan lebih baik, ya, itu aja. Wassalam.